Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada STIMIK PPKIA Tarakan Rahmawati yang telah menyediakan platform saya untuk dapat memaparkan seminar hasil saya di dalam video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatwa Tauhri Akbar dengan NIM 1550136. Adapun judul tugas akhir saya yang berjudul Desain Aplikasi Penginputan Laporan Safety Card berbasis mobile web di PT Medco INP Tarakan. Kita langsung aja masuk ke dalam latar belakang. Tidak lepas dari saya adalah seorang pekerja di PT Medco INP Tarakan. Tepatnya berada di Departemen HSE yang salah satu tugasnya yaitu mengelola pelaporan safety card. Saya jelaskan dulu safety card ini apa. Safety card adalah merupakan kebijakan yang ataupun program yang diluncurkan oleh korporat pusat untuk diterapkan di PT Medco INP Tarakan. Fungsinya untuk menciptakan suatu atmosfer ataupun lingkungan yang aman untuk seluruh pekerja. Kita klasifikasikan pelaporan safety card ini menjadi 4. Yang pertama adalah perilaku aman, yang kedua adalah perilaku tidak aman, yang ketiga adalah kondisi tidak aman, yaitu unsafe condition, dan yang terakhir adalah nyaris celaka ataupun near-miss. Terbelakangnya selanjutnya yaitu adanya program safety card one day one person. Jadi perlu diketahui, jadi setiap kerja di sini diwajibkan melaporkan atau menginputkan satu safety card setiap harinya. Yang ketiga adalah kemudahan akses penginputan safety card bagi pekerja PT Medco INP Tarakan. Nah, di sini kita belum menemukan kemudahan akses, terutama pada pekerja yang berada di lapangan. Karena untuk melakukan safety card hingga data itu dapat dianalisa dan akhirnya setiap temuan-temuan yang di lapangan dapat di-close, itu tentunya harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sistem inilah hanya sebagian kecil yang memiliki akses tersebut, terutama untuk mengakses intranet. Di sini Departemen HSE memberikan untuk khususnya untuk pekerja lapangan sebuah form ataupun kertas yang dicetak, selanjutnya akan diisi oleh setiap pekerja. Selanjutnya yang latar belakangnya yaitu kemudahan Departemen HSE dalam mengumpulkan laporan safety card. Di sini kita masih terkendala kesulitan, setelah form yang kita bagikan belum tentu semua pekerja nanti akan mengumpulkannya kembali. Kita dari Departemen HSE mengharapkan pelaporan safety card yang ditemukan hari itu bisa juga kita inputkan pada hari itu. Kemudian segera kita melakukan analisa untuk kita close. Selanjutnya yang terakhir adalah efisiensi waktu. Nah, seperti yang tadi karena prosesnya panjang dalam alur safety card ini hingga dapat dikelola oleh kita, yaitu pertama kita harus menyediakan formnya. Menyediakan formnya, mencetak formnya, langsung mendistribusikannya. Distribusikannya dulu kita serahkan kepada setiap safety koordinator setiap perwakilan departemen. Di sini ada 8 departemen. Nanti setiap safety koordinator akan mendistribusikannya lagi kepada setiap pekerja yang ada di departemennya. Selanjutnya setelah diserahkan nanti, pekerja melakukan penginputan safety card. Setelah pekerja melakukan penginputan safety card, dia harus menyerahkan kepada safety koordinator. Nah, setelah itu safety koordinator baru menyerahkannya kepada Departemen HSE. Nah, jadi alur untuk melakukan penginputan safety card ini terlalu panjang. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Yang pertama permasalahan yang ada yaitu akses yang terbatas untuk melakukan penginputan safety card. Yang kedua terhambatnya pengumpulan laporan safety card, yang diterima oleh pihak Departemen HSE. Batasan masalah di sini, yang pertama adalah aplikasi penginputan ini mengikuti form pelaporan safety card yang sudah ada. Aplikasi ini hanya digunakan di PT Medco INP Tarakan. Aplikasi ini hanya untuk membantu penginputan laporan safety card pekerja dan membantu admin HSE untuk mengumpulkan laporan safety card. Aplikasi ini tidak untuk mengubah data yang sudah ada untuk penyempurnaan aplikasi menggunakan model HCI, Human Computer Interaksi. Di sini saya menggunakan kriteria usability yang terdiri dari learnability, efisiensi, memorability, error, dan specification. Selanjutnya, data penilaian berupa kuesioner sebanyak 100 data yang diisi oleh pekerja PT Medco INP Tarakan. Penilaian kuesioner terdiri dari 5 penilaian, antara lain mudah sekali, mudah, cukup mudah, sangat tidak mudah, dan sangat tidak mudah sekali dengan masing-masing bobot 5, 4, 3, 2, dan 1.
tingkat keberhasilan aplikasi di atas 80%. Ya, kita langsung masuk ke dalam, metode. Di sini saya menggunakan, model human komputer interaksi. Kenapa saya memilih ini? Sebenarnya human komputer ataupun HCI ini merupakan disiplin ilmu dalam pembuatan software ataupun aplikasi. Di dalam HCI tersebut, gimana, digunakan banyak oleh developer untuk, memperhatikan ataupun pola perilaku ataupun kebutuhan yang dibutuhkan user, sehingga dapat menghasilkan sebuah aplikasi, yang dapat membantu proses pekerjaan maupun aktivitas dalam kehidupan, sehari-hari. Di sini saya menggunakan, HCI dengan kriteria usability Jacob-Nielsen yang memperhatikan beberapa variabel. Yang pertama adalah learnability, bagaimana, aplikasi ini dapat, membantu ataupun memudahkan, user dalam pengoperasiannya atau menggunakan atau manfaatnya yang diterima. Selanjutnya yang kedua adalah efisiensi, bagaimana aplikasi ini dapat mempersingkat pekerjaan yang dilakukan user ataupun pengguna. Selanjutnya yang ketiga adalah memorability, bagaimana seorang pengguna ataupun user dapat dengan mudah, dengan runtun, mengetahui step by step ataupun menu-menu yang tersedia di dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya yang keempat ada error. Nah, ini apabila terjadi error, bagaimana seorang pengguna, dengan aplikasinya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah specification, bagaimana kepuasan, yang dirasakan oleh pengguna terhadap aplikasi. Di sini saya melakukan penyebaran kuesioner, salah satunya yang terwakilkan oleh beberapa pertanyaan nah, setiap pertanyaan ini kita sebutnya dengan item, berarti terdapat 17 item. Untuk mendapatkan ataupun keabsahan dari sebuah kuesioner, kita lakukan validitas. Di sini kita menggunakan, rumus korelasi produk momen person. Sebelumnya kita harus mencari dulu nilai X dan nilai Y-nya. Setelah kita dapat, kita inputkan di dalam, sebuah rumus dan dihasilkanlah, korelasi tersebut sebesar 0,469. Nah, di sini merupakan nilai R hitung. Nah, rumus R tabel seperti ini, responden. Definisi derajat kebebasan. Selanjutnya kita inputkan dan kita dapatkanlah hasil, sebesar 0,197. Nah, tadi percontohan sebelumnya validitas saya mencontohkan item, perhitungan contoh item satu, sedangkan ada 17 item berarti kita harus menghitungnya sebanyak 17 item. Sedangkan R tabelnya tetap sama kita menggunakan, 0,197. Di sini apabila, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan, validitas kuesioner dikategorikan valid. Selanjutnya kita cari lagi reliabilitas. Nah, reliabilitas tersebut ini merupakan kehandalan dalam sebuah kuesioner tersebut. Kita cari dulu varian item P1, sini saya menggunakan var.s karena variabel itu ada 2, yang pertama S itu untuk sampel, sedangkan P itu untuk populasi, kita dapatkan 0,61 pada item 1. Berarti ada 17 item, berarti kita harus mencarinya sebanyak 17 item. Selanjutnya kita mencari jumlah varian item, kita jumlahkan semua varian item yang telah kita dapatkan. Selanjutnya kita mencari item total menggunakan var, yaitu nilai Y tadi, semuanya kita masukkan dalam rumus varian dan dapatlah hasilnya 47,3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel tersebut agar mudah. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan, kriteria koefisien reliabilitas yang umum saja, saya menggunakan tabelnya. Untuk penghitungannya, kita menggunakan alpha Cronbach's. Nah, di sini jumlah, jumlah item dikurangi satu, selanjutnya satu dikurangi dengan jumlah varian item dibagi dengan, item total dan didapatlah hasilnya R11 sebesar 0,81. Jadi masuk ke dalam kategori ini, kriteria reliabilitas masuk dalam kategori sangat tinggi, berarti sangat baik. Setelah kita mendapatkan, validitas dan reliabilitas suatu kuesioner, akhirnya kita masuk ke dalam usability. Nah, ini adalah merupakan rekapitulasi hasil usability yang telah saya masukkan. Kita lewatin saja, selanjutnya kita masuk ke perhitungan.
Di sini adalah mencari rumus rata-rata. Rumus rata-rata yang diperoleh yaitu total nilai per variabel dibagi jumlah responden dikali jumlah item per tiap variabel. Di sini terdapat bobot nilai dan ini merupakan hasil total nilai yang telah kita jumlahkan dan kita kalikan. Nah, kita cari intervalnya untuk masuk ke dalam kategori mana. Nah, untuk mendapatkan rumus interval, di sini skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah kriteria. Di sini saya mendapatkan angka sebesar 0,8. Jadi karena kuadran yang kita mulai adalah 1, berarti 1 ditambah 0,8. Jadi hasilnya 1,80 dan seterusnya hingga dapatlah angka 5. Di sini kita masukkan kriteria penilaian kita. Setelah didapatkan, kita cari nilai rata-rata dalam semua, variabel ataupun kriteria usability, masuk ke dalam mudah. Lalu kita dapatkan rata-rata, umumnya 4,04. Jadi, bisa dikatakan bahwa, usability yang kita gunakan ini masuk ke dalam kategori mudah digunakan ataupun di sini saya akan mencari nilai persen ataupun angka persentasenya. Saya di sini menggunakan rumus NP, itu kita mencari nilai persennya, nilai yang diperoleh itu dibagi dengan nilai maksimal dikalikan dengan 100. Di sini saya mendapatkan 80,80% terhadap aplikasi saya. Oke, kita langsung saja masuk ke demo aplikasi. Itu, Android desktop. Ini tampilan dari aplikasi Septicat. Di sini saya memasukkan ID kerja saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan beranda. Di sini, beranda adalah merupakan mengapa Septicat itu harus diisi, sebab alasan dan tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelaporan Septicat, yaitu yang tadi diklasifikasikan menjadi 4 pelaporan, perilaku aman, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman, dan nyaris celaka. Di sini saya akan mencontohkan perilaku tidak aman. Saya menulis tanggal pada hari ini, lokasi stasiun G8. Departemen PIC-nya berarti saat ini saya menegur departemen produksi. PTS nomornya kita kosongi saja. Kejadiannya dapat menabrak, tertabrak, dan terjatuh. Terjatuh bisa. Alasannya kenapa? Di sini gagal menggunakan APD dengan benar, yaitu kepala. Alasan tidak aman bisa jadi kebiasaan, mengambil jalan pintas, dan kurang peduli. Aware-nya kurang. Aturan keselamatannya masuk ke dalam, APD, alat pelindung diri. Penilaian resikonya ini kita masukkan sedang. Penjelasan singkat, seorang tindak perbaikan memberitahu. Rekomendasinya, saya merekomendasikan, untuk mematuhi aturan bekerja. Statusnya karena kita sudah menginformasikan dan pekerja tersebut telah mematuhi dan menuruti, kita close saja pada hari itu. Selanjutnya simpan. Nah, ada laporan berhasil. Oke, laporan Septicat akan segera diproses. Kalau kita pilih kembali, kita akan kembali untuk melakukan penginputan Septicat. Saya langsung saja keluar. Selanjutnya kita masuk, ke akses admin. Nah, di sini admin saya menggunakan web biasa, loginnya menggunakan admin. Di sini ada beberapa, menu dan tampilan. Yang pertama adalah beranda. Beranda ini sama juga seperti yang ada di aplikasi mobile. Yang bedanya di sini dia tersedia data karyawan, data Septica, dan pelaporan. Untuk data karyawan di sinilah yang mengatur ataupun, yang mendaftarkan ataupun menambahkan data karyawan. Dan juga di sini ada data Septicat. Ini data Septicat yang telah kita inputkan tadi. Saya contohkan seperti ini pelaporan kita pada sebelumnya. Tapi yang dibutuhkan oleh admin HSE adalah pelaporan dalam bentuk Excel.
Saya ingin mengambil data untuk dianalisa hingga pada tanggal hari ini. Kita lakukan filter, ditemukan, lalu kita dapat mencetaknya dalam bentuk Excel. Saya menggunakan data Excel dikarenakan, kita memiliki sistem beberapa perhitungan dan pelaporan yang nanti dapat dikoneksikan ataupun diaplikasikan di dalam sistem Departemen HSE tersebut. Pemaparan seminar hasil pada dalam video ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan maupun perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.